Assalamualaikum, selamat bertemu kembali dengan saya, Irwan SP Channel. Indonesia adalah penghasil kopi nomor 4 terbesar di dunia, dengan luas lahan mencapai 1.200.000 hektar lebih. Tanaman kopi di Indonesia didominasi oleh jenis Robusta, yakni mencapai 92% dari luas tanam. 67% luas kopi di Indonesia berada di Pulau Sumatera, 12% di Pulau Jawa, 8% di Pulau Bali dan Nusa Tenggara. Sisanya tersebar di Pulau Sulawesi, Kalimantan, dan Irian Jaya. Sistem pemeliharaan kopi di Indonesia mayoritas menggunakan sistem batang pendek atau punggem. Sementara negara penghasil utama kopi di dunia seperti Brazil, Kolombia banyak menggunakan sistem batang tinggi atau lancuran. Sistem lancuran dipilih karena dengan sistem ini tidak banyak membutuhkan pekerjaan seperti pada sistem punggem. Dengan sistem lancuran ini, pada setiap pokok pohon dipelihara 2 hingga 4 batang per pokok pohon. Dengan jarak tanam 2 kali 2, maka setiap hektar dapat berisi 2.500 tanaman. Jika setiap pokok tanaman berisi 3 batang, maka 1 hektar terdapat 7.500 batang pohon kopi. Seperti terlihat pada kebun yang kita saksikan kali ini. Kebun ini terletak di Kecamatan Batu Berak, Kabupaten Lampung Barat. Sistem perawatan lancuran sebenarnya sudah lama dikenal oleh masyarakat Batu Berak dan masyarakat Belalau, Kabupaten Lampung Barat. Namun produktivitas sistem lancuran pada saat itu kalah jauh dibandingkan dengan sistem punggem. Sehingga masyarakat beralih kepada sistem punggem. Mengganti batang yang telah panen 2 kali dengan tunas baru. Inilah yang membedakan dengan sistem lancuran pada zaman dahulu. Di samping itu, teknologi penyambungan kopi juga telah digunakan pada saat ini, sehingga produktivitas dan kualitas dari tanaman kopi jauh lebih meningkat. Saat ini produktivitas kebun kopi sistem lancuran ini bahkan telah mencapai 2 hingga 3 ton per hektar per tahun. Hasil produksi demikian sudah menyamai hasil produktivitas pada kebun kopi sistem punggem. Oleh karena itu, dalam beberapa tahun ini banyak masyarakat yang kembali memilih sistem lancuran ini untuk dijadikan sistem pemeliharaan kebun kopinya. Dengan sistem lancuran ini, Brazil dapat menghasilkan lebih dari 6 ton per hektar per tahun untuk kopi Robusta. Sedangkan Vietnam dengan sistem pohon pendek atau punggem, per hektar per tahun baru dapat menghasilkan 3 ton. Dengan hasil produktivitas per hektar melebihi 6 ton per hektar per tahun, maka Brazil diprediksi akan menjadi produsen terbesar kopi Robusta di dunia. Produksi rata-rata kopi di Indonesia adalah 500 kg per hektar per tahun. Bandingkan dengan negara Brazil yang mampu menghasilkan rata-rata produksi Robustanya sebesar lebih dari 5 ton per hektar per tahun. Pertanyaannya, bisakah petani Indonesia meningkatkan produktivitasnya hingga mencapai lebih dari 2 ton per hektar per tahun? Tentu sangat bisa. Sebagai gambaran, iklim di Brazil sama persis dengan iklim di Indonesia. Bahkan keadaan tanah di Indonesia lebih subur daripada di Brazil. Yang membedakannya adalah pada sistem perawatan kopinya. Dalam hal pemupukan misalnya, 1 hektar tanaman kopi di Brazil bisa dipupuk 1 ton hingga 1,5 ton per hektar per tahun. Pupuk tersebut dibagi 3 hingga 6 kali pengaplikasian dalam 1 tahun. Perbandingan pemupukannya adalah nitrogen 2 bagian, fosfor 1 bagian, dan kalium 2 bagian.
Juga kebutuhan mikro lainnya dipenuhi secara cukup dan pas. Sementara petani Indonesia paling tinggi memakai pupuk 200 kg per hektar per tahun. Itu pun kebanyakan hanya pakai nitrogen saja. Dengan pemupukan yang demikian, banyak kebun-kebun di Lampung Barat yang sudah mampu menghasilkan 2 ton per hektar per tahunnya. Ada beberapa petani di Lampung Barat yang sudah mengaplikasikan pupuk secara tepat dan cukup. Dengan jumlah pupuk berkisar 6 kintal hingga 8 kintal per hektar. Namun hasilnya sangat luar biasa, bisa menghasilkan 3 hingga 5 ton per hektar per tahunnya. Dengan sistem lancuran yang sudah mulai kembali diterapkan di Kabupaten Lampung Barat ini, apabila pemupukannya dicukupi dan waktu pengaplikasiannya diatur sedemikian rupa, kami meyakini bahwa produktivitas kebun kopi di Lampung Barat bisa menyamai seperti di negara-negara Brazil dan Vietnam. Pada perkebunan sistem lancuran seperti terlihat di video ini, hanya melakukan pemupukan sekali dalam setahun, itu pun dalam jumlah yang sangat terbatas sekali. Namun dalam hal regenerasi dan perawatan batangnya, petani Lampung Barat sudah cukup memahami. Pada sistem lancuran di Lampung Barat ini, setiap batang tanaman dipelihara 2 hingga 5 batang pohon kopi. Setiap batang yang dipelihara merupakan hasil sambungan dengan entris-entris yang memiliki keunggulan tersendiri. Batang-batang yang terlihat pada video ini adalah sambungan yang berumur 1 hingga 2 tahun. Seperti batang yang terlihat ini adalah batang yang berumur 1 tahun atau sudah berbuah 1 kali. Sedangkan yang ini adalah batang yang berumur 2 tahun. Ini adalah buah yang kedua kalinya. Dalam sistem sambungan, buah yang kedua kalinya merupakan puncak dari produktivitas pohon kopi. Sedangkan yang ini adalah pohon berumur 3 tahun atau telah berbuah 3 kali. Ini adalah pembuahan yang terakhir untuk pohon ini dan akan segera diganti dengan pohon yang baru. Terlihat tunas air sebanyak 2 buah yang akan menggantikan batang yang lama. Tunas yang baru ini akan disambung dengan entris pada bulan 12 ataupun bulan 1 ini. Inilah tunas air yang sudah dilakukan penyambungan. Untuk membuat sambungan sistem lancuran ini, maka batang atasnya diambilkan dari tunas air juga yang memiliki keunggulan-keunggulan tertentu. Dengan batang atas dari tunas air, maka pertumbuhan kopi sambungan lancuran ini akan ke atas, bukan ke samping seperti pada sistem sambung ranting cabang. Pada sistem lancuran ini, batang kopi yang telah berbuah 3 kali akan ditebang dan sebelum ditebang sudah dipersiapkan penggantinya. Seperti terlihat pada gambar ini, batang ini sudah berbuah lebih dari 2 kali. Setelah panen tahun 2021, batang ini akan ditebang. Penggantinya sudah terlihat tumbuh, kira-kira berumur kurang dari 1 tahun. Regenerasi batang dengan penggantian setiap
habis berbuah 3 kali merupakan kunci dari keberhasilan sistem lancuran ini. Batang-batang sambungan baru yang dilakukan penyambungan pada tahun yang lalu telah dipersiapkan dan akan siap untuk berproduksi pada tahun 2021 yang akan datang. Bila pemupukan dilakukan dengan jumlah yang cukup dan waktu yang tepat, maka kebun ini bisa berproduksi di atas 5 ton per hektar per tahunnya. Dengan sedikit pemupukan saja, kebun ini bisa menghasilkan 1,5 hingga 2 ton per tahun. Dengan pemupukan yang cukup dan lengkap, maka ranting akan lebih panjang, buah akan lebih banyak, dan juga lebih tahan terhadap penyakit. Kebun yang selalu bersih dan terang, tidak banyak naungan, menyebabkan matahari banyak masuk dan menyinari pohon kopi. Hal ini akan membuat kopi berbuah lebih lebat. Setiap tahun produktivitasnya tidak banyak berfluktuasi, berkisar antara 20 hingga 25% saja. Jika di Brazil jarak tanam 2,5 kali 1 meter dan setiap pokok pohon kopi dipelihara 2 hingga 4 batang kopi, maka total per hektar berisi 8 hingga 12.000 batang kopi. Dengan pemupukan yang sesuai sebanyak 1 hingga 1,5 ton per hektar per tahun, kebun-kebun di Brazil dapat menghasilkan lebih dari 5 ton per hektar per tahunnya. Petani Lampung Barat pada umumnya memiliki jarak tanam 2 kali 2 meter. Apabila setiap pokok kopi dipelihara 2 hingga 4 batang, maka per hektar dapat berisi 4 hingga 8.000 batang kopi. Jika diberikan pupuk lengkap sebanyak 6 kintal hingga 1 ton per hektar per tahun, kami meyakini produktivitas kebun kopi di Lampung Barat dapat mengikuti negara Brazil. Baik, para kopista, sampai di sini pemaparan dari saya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Jangan lupa subscribe, like, dan share. Sampai bertemu lagi pada video-video yang berikutnya.